Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dimanapun berada. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai segala sesuatu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi IPA yaitu bab baru, klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi yang harus kalian capai adalah memahami konsep materi dan perubahannya. Jadi, yang kalian harus targetkan paham yaitu konsep materi dan perubahannya. Klasifikasi materi. Ini bagiannya ada 3 bagian yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dia ada terbagi lagi logam, non-logam, dan metaloid. Senyawa tidak ada, sedangkan campuran terbagi lagi campuran homogen dan heterogen. Oke, yang pertama mengelompokkan sifat materi. Ilmu yang mempelajari tentang pertama materi ataupun struktur, susunan, dan sifat. Kedua perubahan materi. Dan yang ketiga energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Ini dia pelajaran ilmu kimia atau tidak ya? Oke, di sini Ibu jelaskan. Karena di dalam IPA itu ada biologi, fisika, kimia. Karena di SMP itu jadi terpadu, jadi dia digabungkan. Oke, jadi semua kita bahas di sini. Apa itu materi? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itulah dia materi. Bagaimana dengan balon dalam udara? Apakah balon udara itu ada materinya? Karena kan segala sesuatu yang menempati ruang itu dikatakan materi. Pengelompokan sifat materi. Oke, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Itu ada satu berbentuk padat. Kemudian bentuk selalu berubah dan sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Itu dikatakan dia cair. Kemudian baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan selalu mengisi ke seluruh ruang yang ditempatinya, itu dikatakan gas. Pengelompokan perubahan materi. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Es, dia menjadi air, kemudian menjadi uap air. Lilin, meleleh. Pelarutan, garam. Itulah perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia adalah kayu atau kertas kalau dibakar dia jadi berubah jadi abu. Kemudian besi yang berkarat, nasi yang masak ataupun nasi yang bagus, kalau perubahan kimianya dia berubah menjadi nasi yang basi. Oke, jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Yang berubah hanya bentuk dan wujud materinya saja. Contoh, es itu kan dari air, kemudian berubah jadi air, kemudian berubah jadi uap air. Lilin yang meleleh, lelehannya itu berbentuk lilin kan, tidak materi yang baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan ataupun reaksi kimia yang menghasilkan materi baru. Contohnya tadi, kayu atau kertas. Itu kan kayu atau kertas. Kalau dia dibakar menjadi abu, tidak kayu lagi kan, tidak kertas lagi. Itulah dia perubahan kimia. Unsur tidak dapat diuraikan, tapi dapat membentuk senyawa. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur, tapi unsur tidak dapat diuraikan. Bagian hubungan unsur dan senyawa dalam proses penguraian dan pembentukan.
Itu contoh unsur A dan unsur B, atom A dan atom B. Setiap unsur disusun oleh atom-atom yang identik. Unsur disusun oleh atom A yang identik. Demikian pula dengan unsur B. Jadi unsur A disusun oleh atom A dan unsur B disusun oleh atom B. 3. Mengklasifikasi materi. Pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Contohnya, unsur dalam kehidupan sehari-hari. Arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran dalam pensil dan digunakan sebagai elektroda dalam baterai adalah unsur karbon. Kemudian unsur logam juga dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas, perak, dan platina. Contoh unsur logam, kadmium, air raksa, dan timah hitam disajikan dalam gambar yang A, B, dan C. Aturan lambang unsur. Penamaan unsur, lokasi daerah, nama ilmuwan, dan nama bilangan. Contoh argon itu disimbolkan AR, argentum Ag. Oke, nama unsur hidrogen dan dilambangkan dalam lambang unsur H. Kemudian karbon dilambangkan dengan C. Penamaan lambang unsur dengan penggunaan huruf kapital dari nama unsurnya. Pelambangan unsur menggunakan 2 huruf dari mana unsur tersebut. Lambang unsur. Pencetus ide lambang unsur adalah John Jacob. Pada tahun 1813 dia mengusulkan pemberian lambang pada setiap unsur dengan huruf. Pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama atau huruf besar, oksigen dengan huruf O, karbon dengan C, dan nitrogen dengan huruf N. Nama unsur yang diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dengan hidrargium. Penamaan unsur dilambangkan dengan menggunakan lebih dari 1 huruf. Penulisannya menggunakan huruf kapital dari nama unsur sebagai huruf pertama. Dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang ada pada unsur tersebut. Contoh, zinc dengan Zn, cuprum dengan Cu, dan sebegitu seterusnya. Jenis unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur bukan logam. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa yang berbentuk cair. Unsur logam dapat ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan penghantar kuat arus listrik yang baik atau konduktor. Yaitu dia dilambangkan Fe ferrum, air raksa itu hidrogium, baru Cu itu tembaga, Pb itu plumbum, Ag itu argentum, dan K itu adalah kalium. Unsur bukan logam. Unsur bukan logam umumnya di alam terdapat dalam bentuk wujud padat dan gas. Unsur ini tidak dapat menghantar arus listrik ataupun juga panas. Dalam wujud padat tidak dapat ditempah dan tidak mengkilat. Oke, kita masuk soal latihan yang pertama. Jelaskan sifat-sifat zat, kemudian apa yang dimaksud dengan unsur, dan jelaskan bagaimana cara penamaan suatu unsur. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan unsur logam dan non-logam. Senyawa. Zat tunggal berupa senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling keterkaitan secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh, senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air. Senyawa air dilambangkan dengan H2O. Senyawa air terbentuk oleh 2 jenis unsur, yaitu hidrogen H dan unsur oksigen O, dengan komposisi 2 unsur H dan 1 unsur O. Pengelompokan senyawa. Senyawa organik dibangun oleh atom utama karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dalam makhluk hidup.
Contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan ureum atau urea. Terdapat pada air seni atau urin, gula pasir atau sakrosa yang dapat banyak terdapat dalam tebu, dan alkohol merupakan hasil fermentasi dari larutan gula tersebut. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun oleh atom karbon. Contoh senyawa ini seperti garam dapur, NaCl, aluminium hidroksida, dan yang dijumpai pada obat MAH atau LOH3. Contoh lain oksigen dengan dilambangkan O2 dan CO2. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah kita kenal, misalnya dengan asam nitrat atau HNO3, asam klorida, HCl, dan lainnya. Senyawa oksida. Senyawa oksida dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Atom oksigen sebagai penciri senyawa oksida dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa oksida logam dan senyawa oksida bukan logam. Senyawa oksida logam dapat dilarut dengan air berbentuk larutan basah. Senyawa oksida bukan logam. Senyawa oksida bukan logam dibentuk dari unsur bukan logam dengan oksigen, misalnya antara unsur nitrogen dengan oksigen. Senyawa oksida bukan logam dapat larut dalam air tapi dalam bentuk asam. Sedangkan yang dia oksida oksida logam, dia dalam bentuk, kalau dicampurkan dengan air, dalam bentuk basah. Sedangkan senyawa oksida bukan logam, dia kalau dilarutkan dengan air atau dicampurkan dengan air, bentuk larutannya itu asam. Senyawa oksida bukan logam biasanya berbentuk gas. Senyawa asam. Senyawa yang asam dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cair, berionisasi dan menghasilkan ion hidrogen atau H+, dan ion sisa asam. Terdapat 3 jenis asam. Yang pertama dibentuk oleh unsur H, unsur bukan logam, dan unsur O. Kemudian unsur H dengan unsur halogen lebih dikenal dengan asam halida. Kemudian yang ketiga, asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Senyawa basah dibentuk oleh unsur logam dengan gugus hidroksida atau H. Senyawa basah terasa pahit atau getir jika dirasakan, menimbulkan rasa gatal dan panas. Larutan basah dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi. Hasil ionisasinya berupa ion logam yang bergugus OH. Senyawa garam dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Memiliki rasa asin, larutan senyawa ini dapat menghasilkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam atau NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion sisa asam atau Cl. Molekul senyawa dan molekul unsur. Senyawa yang disusun oleh satu unsur disebut molekul unsur, ditunjukkan oleh senyawa diatomik seperti senyawa H2 dan O2. Molekul gas oksigen O2 terdiri atas 2 atom oksigen. Senyawa yang disusun oleh beberapa unsur, bagian terkecil disebut dengan molekul senyawa. Molekul semacam ini ditemui pada senyawa heteroatomik seperti H2O dan P2O5, N2O3. Contoh molekul air. Setiap satu molekul air tersusun dari satu atom oksigen ataupun 2 atom hidrogen. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur ataupun senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah walaupun ditambah zat-zat lainnya. Campuran dapat kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen.
Campuran homogen, campuran serba sama atau homo itu kan sama, nah. Yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contoh larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan tersebut adalah sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah, maupun bagian bawah. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering juga disebut dengan larutan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran kalau dia heterogen berarti banyak ataupun serba aneka, di mana materi-materi penyusunnya itu tidak berinteraksi sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan kondisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka terjadilah campuran. Contoh yang paling mudah kita amati adalah saat kita melakukan mencampur minyak dengan air. Kita dapat menentukan bagian mana yang punya minyak dan mana yang air. Karena dia kalau minyak dia naik ke atas sedangkan air dia di bawah. Itu kita bisa melihatnya dengan panca indera mata kita. Kemudian perhatikan pula campuran susu dengan air. Kalau susu tersebut tidak kita kacau ataupun tidak kita aduk, dia nampak perbedaan yang mana bagian susu, yang mana bagian air. Oke, kalau kalian mau mengetahui perbedaan campuran dan senyawa, coba kalian stop videonya ini dan kalian baca sendiri apa perbedaan senyawa dengan campuran. Oke, selanjutnya soal latihan 2, jelaskan perbedaan senyawa dan campuran. Jelaskan jenis-jenis campuran, kemudian jelaskan perbedaan molekul senyawa dengan molekul unsur. Oke, kerjakan di buku. Semangat, selamat mengerjakan anak-anak ibu. Oke, kita ada di masuk penghujung pembelajaran. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, selalu semangat dan pantang menyerah. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai hari ini. Ibu akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua.